warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatid segenap DKM Masjid Al-Mu'awanah, ikhwatal iman, ayahanda bunda, bapak ibu calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Detik ini, di pagi yang penuh dengan berkah ini, Allah himpun kita di majelis yang penuh dengan kemuliaan untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ilmu etiologi atau ilmu penyebaran penyakit, manusia itu memiliki dua penyakit. Yang pertama penyakit lahir, yang kedua penyakit batin. Penyakit lahir akan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan zat yang dihantarkan melalui udara, hembusan nafas, sentuhan air liur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyakit batin. Penyakit batin itu dihantarkan melalui sebuah virus yang sangat berbisa, bakteri yang sangat membahayakan, yaitu setan. Setan itu asal kata dari satona, yang artinya adalah bauda, jauh. Maka orang yang mengikuti langkah setan, khutuwati syaitan, dia akan jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari keridhaan Allah, jauh dari surganya Allah. Maka dalam hidup ini hendaknya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Menurut Imam Ghazali, setan itu akan menghantarkan penyakit hati ke dalam relung hati kita, itu lewat sebuah pintu yang disebut dengan madkhal. Madkhal itu adalah tempat masuk, dan madkhal ini merupakan bagian daripada penyakit.
Kemudian setan itu masukkan penyakit lewat madkhal itu. Penyakit bertemu dengan penyakit. Komplikasi menurut ilmu kedokteran. Dalam bahasa Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, kemudian Allah tambah penyakit pada diri mereka. Ada yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Orang yang terjangkit penyakit batin itu akan melahirkan penyakit fisik. Nah, menurut Imam Ghazali, ada beberapa penyakit hati yang sangat berbahaya yang mesti kita hilangkan dalam hidup ini. Penyakit hati yang pertama itu adalah hasud. Hasud itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, dia yang susah. Ketika ada orang mendapatkan musibah, dia yang senang. Itulah hasud. Dan ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita sebagai umatnya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama taquluna al-hatab. Berhati-hatilah, takutlah kalian dengan penyakit hasud. Karena hasud itu tak ubahnya bagaikan api yang melalap kayu bakar. Kebaikan amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini, salat kita, baca Quran kita, infak sedekah kita, saum puasa kita, istighfar kita, nilainya bisa berkurang bahkan habis ketika kita memiliki penyakit hasud. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Satu ketika Rasulullah itu mengadakan halaqah taklim seperti ini. Kemudian Rasulullah ketika itu berkata, para sahabat, sedikit lagi ahli surga akan datang kepada kita. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang terlambat dalam pengajian itu, sehingga seluruh jamaah, seluruh sahabat yang lain mengambil kesimpulan, yang dimaksud dengan Rasulullah ahli surga ini yang terlambat. Setelah pengajian, setelah halaqah taklim seperti ini, itu sahabat yang terlambat ditanya dengan sahabat yang lain, wahai sahabatku, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah? Memangnya kenapa? Tadi Rasul ngomong sedikit lagi ahli surga akan datang kepada kita. Ternyata yang datang adalah engkau. Berarti yang dimaksud adalah Rasulullah itu adalah engkau. Coba amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah? Aku tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Disuruh sholat, aku sholat. Disuruh baca Quran, aku baca Quran. Disuruh saum puasa, aku puasa. Disuruh zakat, aku zakat. Itu saja. Tapi kok kenapa Rasulullah mengatakan kau ahli surga? Coba ingat-ingat amalan apa yang kau lakukan. Oh, mungkin ini, kata sahabat yang ditanya itu. Tidaklah kebiasaanku ketika aku mendengar saudaraku, tetangga aku mendapatkan nikmat, kecuali aku sujud syukur kepada Allah. Bapak Ibu, tetangga kita habis beli mobil tuh. Tadi sore Pak Agus beli mobil. Kita sebagai tetangga tahu. Semalam kita melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, kita sujud syukur kepada Allah. Bangkit dari sujud syukur, kita berdoa.
Kita berkata kepada Allah, ya Rabb, terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada tetanggaku. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan ini enggak? Tetangganya habis renovasi rumah selesai, habis naik pangkat, alhamdulillah. Kemudian sujud syukur, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada sahabatku, tetanggaku, beliau itu telah naik pangkat ya Allah. Ini ciri ahli surga nih. Amalannya sederhana, tapi orang yang melakukan itu adalah orang yang jauh dari penyakit hati, jauh dari penyakit hati, jauh dari penyakit hasud. Bahagia ketika orang mendapatkan kenikmatan, sedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Itulah ciri ahli surga. Maka penyakit hati yang berbahaya yang pertama menurut Imam Ghazali itu adalah hasud. Yang kedua, penyakit hati yang kedua itu adalah al-ghadab. Bapak Ibu tahu al-ghadab? Halo, marah. Kalau anak kita atau cucu kita pulang belajar dari SD, dari TK itu suka menghafalkan hadis, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah bagimu surga. Marah ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita marah, hendaknya kita berwudu. Marah itu dari setan, setan itu terbuat dari api, api itu akan padam dengan air. Mudah-mudahan dengan berwudu akan meredam amarah yang ada pada diri kita. Setelah berwudu kok masih marah juga, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Setelah berwudu baca Al-Quran kok masih marah juga, ganti posisi, keluar berjalan. Setelah ganti posisi kok masih marah juga, sholat 2 rakaat. Kita sholat hajat, seusai melaksanakan sholat kita minta kepada Allah, ya Rabb, hilangkan sifat marah yang ada pada diriku. 4 langkah itu kita lakukan, masih marah juga. Memang dasar tukang marah itu dia. Maka marah itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Kenapa? Oleh karena sifat marah itu akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain. Dengan marah kita bisa menghina orang lain. Dengan marah kita bisa mencibir orang lain. Dengan marah kita bisa memaki orang lain. Dengan marah kita bisa membongkar aib orang lain. Maka marah ini penyakit yang sangat luar biasa, sangat bahaya. Ada sebuah kisah. Satu ketika iblis itu datang kepada Nabi Musa. Kemudian iblis itu berkata, "Hai Musa, aku mohon pertolonganmu." Pertolongan apa? Tolong sampaikan salamku kepada Allah. Aku ingin bertaubat kepadanya. Karena Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Akhirnya ketika itu Nabi Musa menghadap Allah, kemudian berkata kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya makhlukmu yang namanya iblis ingin bertaubat kepadamu. Bagaimana caranya? Perintahkan kepada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, perintahkan kepada mereka untuk menyesali perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Yang ketiga, datangilah makbarah atau kuburan Nabi Adam. Karena ketika
Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Malaikat itu semuanya sujud. Akan tapi yang mesti kita ingat, sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan untuk lita'abud, bukan untuk menyembah kepada Adam, bukan. Akan tapi sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah litahiyya wal ikram, sebagai penghormatan bahwasanya Adam itu adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam. Bahkan bukan hanya Nabi Adam, kita sebagai anak cucu keturunan Adam itu sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian iblis ketika itu berkata, Nabi Musa berkata, "Hai iblis, aku sudah sampaikan salammu kepada Allah. Allah akan menerima taubatmu dengan syarat engkau tidak boleh mengulangi perbuatan dosa yang kau lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang kau lakukan. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada engkau untuk datang atau berziarah ke makam Nabi Adam." Apa kata iblis? "Hai Musa, ketika Adam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, kemudian aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aku enggak mau. Sekarang Adam itu telah meninggal dunia, dia sudah tidak ada. Aku suruh berziarah ke makam Adam, aku enggak akan pernah melakukan itu." Singkat cerita, akhirnya ketika itu taubatnya iblis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat daripada iblis taubatnya tidak diterima oleh Allah? Oleh karena iblis itu sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan mengecilkan manusia. Ketika terbesit dalam hati ini merasa lebih dari orang lain, itu adalah merupakan penyakit sombong. Nah, kemudian iblis berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, engkau telah menolong aku menyampaikan salamku kepada Allah, sekalipun taubatku tidak diterima. Sekarang aku akan memberikan ilmu kepada engkau." Ilmu apa itu? Hai Musa, tolong sampaikan kepada umatmu itu, kalau saatnya mereka sedang marah, kata iblis, ingat aku. Kenapa? Karena aku akan masuk ke dalam mata orang yang sedang marah. Aku akan masuk ke dalam mulut orang yang sedang marah. Aku akan masuk ke dalam relung hati orang yang sedang marah. Dan aku akan masuk ke dalam denyut jantung orang yang sedang marah. Aku akan masuk ke dalam raut muka orang yang sedang marah. Makanya Bapak Ibu kalau sedang marah coba ngaca. Kira-kira ini matanya mata siapa? Mulutnya mulut siapa? Raut wajahnya raut wajah siapa? Jangan-jangan penjelmaan iblis. Saya teringat dengan sebuah ungkapan Ibrahim bin Adham. Ketika murid itu bertanya kepada beliau, "Wahai tuanku, wahai guruku, iblis di akhir zaman tidak menyerupai manusia, apakah betul?" Betul. Iblis di akhir zaman itu tidak menyerupai manusia. Untuk apa iblis di akhir zaman menyerupai manusia, sementara manusia di akhir zaman itu sudah seperti iblis semua? Na'udzubillah wal iyadu billah. Nah, kemudian kata iblis, "Sampaikan kepada umatmu, wahai Nabi Musa, kalau saja mereka itu sedang berduaan atau berkata dengan orang yang bukan mahramnya, suruh ingat aku." Kenapa?
Kan aku akan masuk ke dalam gerak hati orang yang sedang berduaan yang bukan dengan mahramnya. Aku akan masuk ke dalam gerak langkahnya, aku akan masuk ke dalam hidungnya, aku akan masuk ke dalam tangannya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya umatmu itu sedang berkaitan dengan minum-minuman keras, harus ingat aku, kata iblis. Kenapa? Karena aku akan masuk ke dalam gerak hati mereka. Aku akan merayu mereka, aku akan menggoda mereka sehingga mereka itu minum minuman keras. Nah, kemudian hadirnya dimuliakan oleh Allah, penyakit hati yang ketiga itu adalah hawa nafsu. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Hawa nafsu. An-nafsu katifli in tuhmilhu sab'ala hubirana wa in tabtimhu yanfatim. Nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun dia tidak disapi, maka dia terus menyusu. Begitupun dengan nafsu ini. Kalau saja nafsu ini terus diikuti, maka nafsu jelek ini akan menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan munkarat, perbuatan sayyi'at, perbuatan yang batil, perbuatan yang melanggar hukum Allah. Maka bahagialah, senanglah, menanglah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan hukum Allah, orang-orang yang takut dengan azab Allah, orang-orang yang takut dengan siksa Allah, kemudian mereka mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Dalam hidup ini kan kita berhadapan dengan akal dan nafsu. Akal itu cenderung untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Akan tapi nafsu senantiasa membangkang daripada hukum Allah. Menanglah bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan akal itu sebagai raja, sementara nafsu itu sebagai tawanan. Celakalah, rugilah bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan nafsu itu sebagai raja, sementara akal sebagai tawanan. Maka dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Kita yang mengatur nafsu, bukan kita yang diatur oleh nafsu. Kita yang menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu. Kita yang menyetir nafsu, bukan kita yang disetir oleh nafsu. Nafsu harus apa kata kita, bukan kita apa kata nafsu. Coba kita lihat proses penciptaan akal dan nafsu. Itu kan berbeda. Dalam sebuah kisah, ketika Allah ciptakan nafsu, nafsu itu ditanya oleh Allah, "Hai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Kata nafsu, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Kemudian nafsu itu dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam jurang api neraka, dimasukkan ke dalam sumur api neraka. Yang digambarkan oleh Rasulullah, dalamnya sumur api neraka itu, kalau seandainya benda dijatuhkan ke bawah sampai ke dasar, itu 70 tahun baru sampai. Nafsu dihukum oleh Allah, kemudian diangkat lagi, ditanya lagi, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Sombong itu nafsu, tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya. Akhirnya dihukum lagi, dimasukkan ke dalam sumur api neraka, diangkat lagi,
Ditanya lagi, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Untuk ketiga kalinya nafsu itu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Sombong, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sementara ketika Allah menciptakan akal, akal itu ditanya oleh Allah, hai akal, siapa engkau, siapa aku? Akal menjawab, aku adalah aku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Maka sungguh dalam hidup ini kita harus mendahului akal ketimbang nafsu. Nah kemudian penyakit hati yang keempat, penyakit hati yang keempat, al-hirsu. Apa itu al-hirsu? Tamak, rakus, menghalalkan segala macam cara. Sayati zamanun ala ummati himmatuhum butunuhum. Kata Nabi, akan datang satu zaman pada umatku di mana mereka itu berpikir tentang perutnya. Mereka tidak berpikir min aina akhadhal mal, min halalin aw haramin. Mereka itu tidak peduli dari mana mendapatkan nafkah, mendapatkan harta, mendapatkan dunia, dari jalan halal ataupun jalan haram. Tidak peduli bagi mereka. Ini adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang cinta dunia. Padahal kata Nabi, ad-dunya jifatun wa talibuha kilahun. Dunia itu tak ubahnya bagaikan bangkai, dan orang yang mengubur-ubur dunia, mencari dunia, lupa akan perintah Allah, lupa akan sholat, lupa akan kewajibannya kepada Allah, itu tak ubahnya bagaikan anjing. Memang tabiat manusia itu begitu. Kalau seandainya dikasih oleh Allah satu lembah emas, sudah dikasih satu, dia pengen dua. Sudah mendapatkan dua lembah emas, dia pengen tiga. Sudah mendapatkan lembah emas yang ketiga, dia pengen empat. Dan keinginan itu terus ada pada dirinya. Kecuali kalau seandainya mulutnya itu sudah disumpel dengan tanah, keinginan itu akan hilang ketika dia itu sudah meninggal dunia. Dipisahkan jasad ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sedikit lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di awal bulan Rajab kita berdoa. Apa doa kita? Allahumma, bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Itu doa mau makan Bapak Ibu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab. Ya Allah berkahkan kami di bulan Sya'ban.
sampaikan usia kami dalam taat kepadamu sehingga kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, hamba mohon padamu, kabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginanku. Setiap bulan yang Allah ciptakan dari 12 bulan itu biasa terjadi peristiwa-peristiwa penting. Bulan Muharram itu ada peristiwa hijrah. Rabiul Awal ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Syaban banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban. Sekalipun kata Nabi, Syaban itu adalah bulan yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Syaban itu adalah merupakan bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa? Orang konsentrasi itu di bulan Rajab, mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan tabligh akbar, mengadakan pengajian. Setelah berakhir bulan Rajab, mereka itu kepikir untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan, mengadakan nuzulul Quran, tarawih dan lain sebagainya, sehingga bulan Rajab sebulan Syaban itu dilupakan. Maka kata Nabi, bulan Rajab itu adalah, bulan Syaban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, kemudian apa keutamaan bulan Syaban? Yang pertama, salah satu daripada keutamaan bulan Syaban itu adalah syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana catatan buku amal kita atau amal ibadah kita itu disetorkan oleh Allah. Makanya kata Nabi, aku ingin ketika amal ibadahku disetorkan kepada Allah, wa ana shaim, aku dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk pada bulan Syaban? Salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk pada bulan Syaban, beliau itu memperbanyak ibadah saum puasa. Kata sahabat, hatta nara annahu la yuftir, sehingga kita melihat seakan Rasulullah itu tidak pernah berbuka berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa kau melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Apa kata beliau? Di ta'zimi Ramadan, untuk menyambut dan mengagungkan bulan suci Ramadan. Maka seabdul-abdul puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Puasa apa itu? Bisa kita lakukan puasa Senin Kemis, bisa kita lakukan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bisa kita lakukan puasa Daud. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ingin melaksanakan puasa terus, ya nggak apa-apa. 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan 1 bulan penuh. Jadi satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di bulan Sya'ban itu, beliau perbanyak ibadah puasa. Nah, kemudian bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan memupuk, menyiram. Ramadan itu adalah bulan menuai, memetik. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya seyogianya harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Oleh karena ayat perintah salawat itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Maka perbanyak salawat. Kalau Bapak Ibu sudah mendawamkan, sudah mengistiqomahkan,
Sudah membiasakan setiap hari baca salawat itu 100 kali, di bulan Sya'ban tambah 200 kali. Yang sudah 200 kali tambah 300 kali. Atau perbanyak amalan-amalan yang lain, perbanyak amal soleh yang lain di bulan Sya'ban. Bapak Ibu biasanya berimpak bersedekah setiap hari itu 20.000, di bulan Sya'ban taikin 40.000. Yang biasanya istighfar itu 100 kali setiap hari, tingkatkan di bulan Sya'ban jadi 200 kali. Nanti ketika masuk pada bulan Ramadan, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Kenapa? Sudah terbiasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian di bulan Sya'ban itu ada satu peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa apa itu? Peristiwa tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat. Rasulullah itu pernah melaksanakan salat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua menghadap Masjidil Haram. Sampai sekitar 16 bulan dilakukan Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah berdoa meminta mohon kepada Allah agar ditunjukkan oleh Allah mana arah kiblat sebenarnya. Akhirnya ketika itulah turun ayat dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Hai Muhammad, silahkan kau hadapkan tubuhmu ke Masjidil Haram. Maka resmilah Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai kiblat kita sebagai hamba Allah yang beriman ketika kita melaksanakan salat. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak amal soleh, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Karena ketika kita melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini, langsung itu nilai pahalanya atau amal ibadah kita langsung disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan malaikat itu menyetorkan amal ibadah seorang hamba. Itu kan ada yang mingguan dan ada yang tahunan. Mingguan itu kapan? Itu pada hari Kamis, ba'da asar. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau melaksanakan saum puasa di hari Kamis?" Kata Nabi, hari Kamis itu yaumun tu'radu fihil a'mal, hari di mana buku catatan amal ibadah kita itu disetorkan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku ingin ketika amal ibadah itu disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Jadi disetorkan buku catatan amal itu ada yang mingguan pada hari Kamis dan pada tahunan. Tahunan itu ya pada bulan Sya'ban. Dan yang mesti kita ingat, di bulan Sya'ban itu ada malam yang kalau kita berdoa kepada Allah, maka doa kita mustajab. Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doa kita. Kan kata Nabi ada 6 malam, ada 5 malam yang kalau kita berdoa itu doa kita diijabah oleh Allah. Yang pertama, malam Idul Fitri. Makanya kalau malam Idul Fitri itu jangan sibuk dengan ketupat, Bu. Jangan sibuk dengan nastar, dengan makan makanan itu. Jangan sibuk dengan semur-semur, opor-opor. Berbanyak takbir, berbanyak doa di malam Idul Fitri. Kenapa? Malam itu doa mustajab. Mungkin ada kegiatan kesehatan itu ya. Mungkin kegiatan ini. Siap, 2 menit lagi. Siap. Nanti mungkin ada salah satu jawab yang ingin bertanya. Baik ya, 2 menit lagi. Setuju Bapak Ibu?
Saya sampai masjid ini jam 3 Bapak. Jam 3 saya sudah di sini. Semalam saya ngisi peringatan Isra Mi'raj dan Haul di Pandeglang. Ya, dari Pandeglang itu jam 12 mau pulang tanggung. Dia langsung kemari. Jam 3 jam sudah sampai di sini. Ya. Setelah ini saya langsung pulang. Ya, ada acara tausiah dzikir di pondok pesantren di tempat saya. Ya, mohon doanya biar sehat. Nah, kemudian yang kedua malam Idul Adha itu mustajab. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam di awal bulan Rajab. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Maka nanti ketika malam nisfu Sya'ban, silahkan berzikir, berdoa, bermuhasabah, dekatkan diri kepada Allah sampai Allah tantang kepada kita sebagai hambanya. Minta apa di malam itu? Hal min mustarzikin, ada gak di antara hambaku yang mohon rizki, diluaskan rizki kepadaku, akan aku luaskan rizkinya. Ada gak di antara hambaku yang mohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Ada gak di antara hambaku yang mohon disehatkan zahir batin, akan aku sehatkan zahir batin. Ala kada, ala kada, ala kada, hatta tatu as-sams. Kata Allah, hambaku mau apa lagi, mau apa lagi, mau apa lagi, silakan kalian minta. Aku tunggu permintaanmu sampai terbit matahari. Inilah keutamaan bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak kita cukup, ya. Baik, kalau tidak kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.